A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 28 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah atau 21 September 2025, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 321. Kita masih dalam pembahasan bab 62 dalam kitab ini, yaitu bab tentang isar dan muasat. Nah, kemarin kita sudah simak isar artinya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Adapun muasat ini artinya adalah sama-sama senang, ya sama-sama enak. Ya, contoh sederhananya ada makanan hanya
Satu, kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita, padahal kita juga pengen. Ini namanya isar. Tapi kalau ada makanan 3, ya kita bagi sama-sama, ada 3 orang, ini namanya muasat, ya sama-sama senang. Antara kedua hal tersebut yang lebih afdal adalah isar. Tapi kalau memang rezekinya banyak, ya muasat terus, ya alhamdulillah gitu kan. Nggak dapat rezeki isarnya, tapi dapat rezeki muasatnya. Kita makan, sebelah kita juga sama-sama makan. Namanya sama-sama senang, sama-sama enak, ini muasat. Kemudian lanjutan pembahasan kita perhatikan hadis berikutnya, hadis ke 570. Nah, di sini kita perhatikan hadisnya, wa anhu qala. Darinya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul isnaini, makanan buat 2 orang, kafis salasah, itu cukup dimakan bertiga. Wa ta'amus salasati, dan makanan buat 3 orang, kafil arba'ah, itu cukup kalau mau dimakan berempat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, kemudian dalam riwayat Muslim, kalau di sini disebutnya wa fi riwayatin saja. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'amul wahidi, makanan buat 1 orang, yakfil isnaini, itu cukup bisa buat 2 orang. Wa ta'amul isnaini, makanan buat 2 orang, yakfil arba'ata, itu cukup bisa buat 4 orang. Wa ta'amul arba'ati, kemudian makanan buat 4 orang, yakfis samania, itu cukup bisa buat 8 orang. Ya, kemudian disebutkan ini muttafaqun alaihi, kalau di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis ke 571. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu fi safarin, satu hari kami sedang di tengah-tengah safar. Kami sedang safar ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijja'a rajulun, tiba-tiba datang ada 1 orang, ala rahilatin lahu, dia berada di atas kendaraannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Nah, dia berada di atas kendaraannya, kemudian dia ngelirik kanan kiri. Dia menoleh kanan kiri, ngelihat yang lain-lain. Yaitu dia pengen ngecek ada sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi dilihat sama Rasulullah SAW orang itu naik di atas kendaraannya, lihat kanan kiri, ngecek-ngecek itu, dilihat sama Nabi SAW. Maka Nabi di kali itu langsung bilang, man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi.
Kata Nabi SAW, man kana ma'ahu fadlu dhahrin, barang siapa yang dia punya kelebihan kendaraan, falya'ud bihi, kata Nabi SAW, hendaknya dia memberikan bantuan dengan itu, ala man la dhahra lahu, kepada orang yang tidak punya kendaraan. Jadi yang punya kuda dua, kasih pinjam yang lain yang nggak punya tuh, dilihat coba. Yang punya onta dua, kasih pinjam yang lain yang nggak punya, coba dilihat. Wa man kana lahu fadlun min zadin, dan siapa yang dia punya kelebihan bekal, falya'ud bihi ala man la zada lahu, maka bagi-bagi bekal sama yang nggak punya bekal. Fadzakara min asnafil mal, kemudian Nabi nyebutin macam-macam harta lain-lain. Yang punya kelebihan ini bagi-bagi kepada yang nggak punya ini. Yang punya kelebihan ini bagi-bagi kepada yang nggak punya ini. Dan seterusnya, sama Nabi disebut semuanya. Ma dzakara, Nabi sebut semampunya, hatta ra'aina, sampai kami melihat, annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl, ya sampai kami melihat tidak ada hak seorang yang berlebihan, kecuali itu semuanya disebut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ke 572, wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, annam ra'atan, ada satu perempuan, ya bahwasanya ada satu perempuan, ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi burdatin mansujatin, dia bawa kain tenunan, dia menenun kain, jadi dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian itu perempuan berkata, nasajtuha biyadayya, ini aku tenun pakai tanganku, aku yang bikin, liaksukaha, ya, agar aku memberikannya kepada engkau, wahai Rasulullah. Ini aku bikin untuk engkau pakai, wahai Rasulullah. Fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaihi, kemudian sama Nabi diambil, sama Nabi diterima, dan memang Nabi butuh. Muhtajan ilaihi, memang Nabi butuh. Fa kharaja ilaina, kemudian disebutkan Nabi keluar ke hadapan kami. Wa innaha la izaruhu, sama Nabi itu kain dipakai jadi sarungnya, atau jadi pakaian izar pakaian bawahan. Faqala fulan, kemudian ada satu orang dia ngomong, ada satu orang dia mengatakan, uqsuniha ma ahsanaha, ini orang bilang, ya Rasulullah, itu buat saya aja gitu, bagus sekali itu kainnya, bagus sekali itu sarungnya, bagus sekali itu bahannya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan na'am, nah, Nabi bilang siap, ini nanti buat kamu gitu. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis, duduk di tempat itu. Tsumma raja'a fatawaha, nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang,
sama Nabi itu dilipat kainnya. Tsumma arsala biha ilaihi. Kemudian sama Nabi SAW itu kain sarungnya dikirim ke dia, dikasih ke yang tadi minta. Faqala lahul qaum. Kemudian orang-orang pada ngomong, ma ahsanta. Kata orang-orang, kamu ini telah melakukan hal yang tidak bagus. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Itu kain Nabi pakai, Nabi butuh. Tsumma sa'altahu, kemudian kamu minta. Wa alimat annahu la yaruddu sa'ilan. Ini bukan wa alimat harusnya. Wa alimta. Dan engkau tuh tahu Nabi itu nggak pernah nolak orang yang minta sama dia. Atau wa alimat berarti ini perempuan yang minta. Orang itu tahu bahwa Nabi nggak pernah nolak kalau ada orang yang minta sama beliau. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, tapi di sini yang benar wa alimta ya, karena lagi ngomong sama itu orang yang minta itu. Di naskah Arabnya di sini wa alimat, harusnya wa alimta. Ya. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Dan engkau kan tahu Nabi itu kalau ada orang minta nggak pernah nolak. Ya, mentang-mentang gitu kamu minta gitu kan, padahal Nabi butuh kain itu. Faqala, orang itu mengatakan, inni wallahi, aku ini demi Allah, ma sa'altuhu li albasaha. Aku nggak minta itu kain buat aku pakai, tidak. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Yang aku minta itu kain buat nanti jadi kain kafanku kalau meninggal. Qala Sahal, kemudian Sahal mengatakan fakanat kafanahu. Sahal mengatakan ternyata benar itu jadi kain kafannya dia pas dia meninggal, dipakai buat kain kafannya dia. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Baik, penjelasan kita perhatikan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di sini ada 4 hadis. 1, 2, 3, yang satunya lagi menyusul ini. Ada 4 hadis dalam bab al-isar. Oh betul, ada 4 hadis ya. Yang pertama hadis 570 itu ada 2 ya. Ada riwayat pertama, riwayat kedua, kemudian riwayat ketiga. Jadi di hadis ke 570 ada 2 riwayat. Kemudian hadis 571 ini yang ketiga, hadis 572 ini yang keempat. Jadi di sini disebut ada 4 hadis dalam bab isar. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Yang kedua hadis Jabir. Yang ketiga hadis Abu Sa'id, bukan Abu Sa'id, Abu Sa'id. Kemudian yang keempat hadis Sahal bin Sa'ad. Ya, jadi di hadis ke-570 itu ada hadis Abu Hurairah sama hadis Jabir. Kemudian di hadis 571 ini ada hadis Abu Sa'id, dan hadis 572 ini hadis Sahal bin Sa'id. Nah, lanjutan penjelasan di halaman 324. Yang dikatakan dalam 2 hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah dengan hadis Jabir radhiyallahu anhum, itu Nabi SAW menjelaskan ya, makanan buat 1 orang itu cukup bisa dimakan 2 orang. Makanan buat 2 orang itu cukup bisa dimakan 4 orang. Makanan buat 4 orang itu cukup bisa dimakan 8 orang. Ini kenapa seperti itu? Nah, dijelaskan bahwa ternyata ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW. Ini pendidikan isar dari Rasulullah SAW. Artinya apa?
Artinya kalau kita punya makanan cukup buat kita sendiri, ya kalau dikira-kira itu sebetulnya cuman cukup buat kita sendiri. Contoh nasi bungkus satu atau nasi kotak satu. Maka Nabi pengen bilang, kalau datang satu orang yang lain, kita jangan pelit. Kita jangan bilang sama dia, oh ini jatah saya. Sampai nggak ada jatahnya. Nah, akan tapi apa? Akan tapi makan bareng lah berdua. Ya makan bareng berdua, ya, nasi bungkusnya makan bareng berdua, nasi kotaknya makan bareng berdua. Dan cukup insya Allah. Nah, atau kita ada bakso satu, ada mie ayam satu. Nah, jangan kita bilang ketika datang orang kedua, ya sampean nggak ada jatahnya. Akan tapi kita bisa ambil piring dua, kita bisa bagi dua kok. Gitu. Kurang kenyang itu urusan belakang. Ya, yang jelas di sini Nabi bilang makanan satu orang bisa buat berdua, makanan dua orang bisa buat berempat, makanan berempat bisa buat berdelapan. Nabi pengen bilang sama orang jangan pelit-pelit. Nah, jadi kalau memang seperti tadi kondisinya makanan cuma cukup buat satu menurut perhitungan kita, datang orang kedua, ya bagilah. Nah, sama seperti itu yang disebutkan di paragraf yang kedua. Kalau misalkannya datang dua orang, dia bawa makanan, kemudian datang orang dua tambahannya, berarti kan yang dua bawa makanan, yang dua tambahnya nggak bawa makanan. Nah, tadi sudah disebut makanan dua orang bisa buat 4 orang. Maka ini juga sama. Jangan pelit-pelit, akan tapi dibagi. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di paragraf yang ketiga memberikan pendidikan tersebut, memberikan arahan tersebut. Tujuannya adalah ya supaya kita ini isar. Kita ini isar kepada saudara kita dengan kelebihan makanan kita. Jadi makanan satu itu bisa buat berdua. Berarti kan kalau kita makan sendiri, kita makan jatah 2 orang sebetulnya gitu kan. Itu kita ada kelebihan. Maka sama Nabi SAW dididik kita ini supaya isar sama saudara kita. Isar kepada orang lain. Dan di sini saudara di sini artinya innamal mu'minuna ikhwah. Yang orang beriman itu mereka bersaudara. Nah, jadi kalau misalkannya kita punya korma 3, tahu-tahu di masjid pas azan buka puasa ada 3 orang, jangan kita bilang nih korma 3 punya saya semua ya, sunnahnya 3 ya, jangan. Akan tapi kita satu, orang kedua satu, yang ketiga satu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu hadis yang pertama dan hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah dengan hadis Jabir. Kemudian yang berikutnya hadis Abu Sa'id. Ya, hadis Abu Sa'id yaitu kisah tentang ada satu orang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tengah bersafar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia naik di atas kendaraannya, kemudian dia nengok kanan, dia nengok kiri. Seakan-akan Nabi ini paham ini orang lagi membutuhkan sesuatu. Ya dia mungkin dia lapar ya, dia nggak ada makan, dia lagi ngecek-ngecek siapa yang bawa bekal agak lebihan dikit gitu ya. Maka di kala itu Nabi SAW ngomong, Nabi langsung pengumuman, man kana lahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadlu min zadin faly'ud bihi ala man la zada lahu. Nabi langsung bilang, siapa di antara kalian yang punya kelebihan kendaraan, coba kasihlah yang nggak punya kendaraan. Yang kelebihan kuda, kasih yang nggak punya kuda. Yang kelebihan onta, kasih yang nggak punya onta. Yang kelebihan makanan, kasih yang nggak punya makanan. Yang kelebihan air minum, kasih yang nggak punya air minum. Yang kelebihan ini, Nabi sebut macam-macam di situ. Apa tujuannya? Ternyata kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tujuannya adalah ternyata supaya orang yang bersangkutan dia
tidak kena mental. Jadi Nabi nyebut semuanya. Padahal ini orang mungkin nggak butuh kendaraan. Kenapa? Karena dia lagi di atas kendaraan. Ini orang nggak butuh kuda, dia lagi di atas kuda. Dia nengok kanan kiri, dia nyari roti mungkin. Dia nggak butuh onta, dia nengok kanan kiri, mungkin dia nyari air minum. Cuman ini diantara bentuk bagaimana bagusnya strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama seperti apa ya, cerita benar apa cerita nggak benar gitu ya, tentang siapa, Nabi SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika di tengah-tengah majelis ada satu orang yang buang angin, ada satu orang yang kentut. Kemudian Nabi nggak nyuruh yang kentut itu suruh berdiri, atau Umar mungkin, atau siapa gitu ya, salah seorang. Akhirnya disuruh semuanya pada berwudu seperti itu. Maka ini diantara bagusnya strategi lah, bagaimana Nabi SAW seperti itu. Nabi nggak nyebut langsung kepada to the point orang itu, biar orang itu biar jangan sampai ngerasa nggak enak. Kemudian yang meriwayatkan hadis di paragraf terakhir di halaman 324 mengatakan, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai kami ini merasa tidak ada hak seorang kelebihan dalam harta yang dimilikinya. Artinya apa? Artinya setiap orang yang dia punya kelebihan sesuatu itu diumumkan sama Nabi SAW, dibagi. Nabi sebut semuanya, makanan, minuman, kendaraan, ini, itu, dan lain-lain. Nah, cuman tadi yang disorot sedikit masalah bagaimana bagusnya trik Nabi SAW dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Nabi nggak sebut to the point orang ini butuh, tapi Nabi ya pura-pura nggak tahu, tapi sebut semuanya begitu, biar orang itu jangan sampai ngerasa tidak enak. Ini juga sama, isar ya, isar, muasat sama. Kemudian lanjut berikutnya di halaman 325 hadis keempat. Ya, hadis keempatnya hadis Sahal bin Sa'ad. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW ngasih hadiah. Hadiah kain hasil tenunan tangan sendiri. Nggak tahu berapa bulan dia menenunnya itu. Dan Nabi SAW orangnya nggak pernah menolak hadiah. Jadi ketika dikasih, oh nggak usah, makasih mas. Nabi nggak pernah begitu. Nabi ketika dikasih, ya syukron, diterima. Nabi nerima hadiah. Nabi tidak pernah menolak hadiah. Dan Nabi mendoakan ya orang yang memberikan hadiah, jazakallahu khairan, ya barakallahu fiik. Dan ini termasuk apa? Termasuk cerminan akhlak bagus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ketika ada orang ngasih hadiah, ya kita terima-terima aja. Kecuali kalau misalkannya kita tahu ya, ini orang ngasih hadiah sama kita, kalau kita terima malahan bermasalah, itu lain. Kemarin sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Tapi hukum asalnya kalau ada orang ngasih hadiah sama kita, ya kita terima aja, kita alhamdulillah aja, kita syukron aja begitu. Maka ketika Nabi terima itu kain, datang ada satu orang, dia bilang, ya Rasulullah ini kain bagus sekali gitu. Dia minta sama Nabi SAW itu kain. Akhirnya itu kain sama Nabi dicopot, sama Nabi dilepas, sama Nabi dikasih, dikirim. Kalau tadi dibilangnya Nabi duduk di majelis dulu, Nabi pulang ke rumah, Nabi lipat, Nabi kirim. Akhirnya orang-orang pada ngomong sama orang itu, kamu ini bagaimana sih? Itu kain dipakai sama Nabi, Nabi butuh. Kan kamu tahu Nabi itu orangnya nggak pernah nolak kalau ada yang minta. Kita kalau ada yang minta sama kita masih bisa nolak. Kita masih gampang lah kita begini gitu ya. Kita begini, kita bilang maaf. Nah, kalau Nabi beda. Nabi itu kalau diminta nggak pernah nolak, nggak pernah.
Kemudian baru orang itu bilang, wallahi ma talabtuha li albisaha. Demi Allah, aku minta itu kain bukan buat dipakai, tapi buat kain kafan. Akhirnya itu kain nama dia disimpan, dia meninggal buat kain kafan. Cuma di sini pelajarannya, lihat bagaimana isar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita, ya ini cuma satu, sayang. Ini hasil tenunan. Masa buat si itu sih? Janganlah yang lainnya, terus saya beliin yang lain aja gitu kan. Itu kalau kita. Dan jujur aja, kita memang ya seperti itu. Tapi Nabi SAW beda. Makanya ini baru satu poin. Makanya lihat, Nabi SAW pemegang kunci surga. Jadi imannya, akhlaknya nggak ada tandingannya Nabi SAW. Cuma di sini lihat bagaimana isarnya Nabi SAW. Padahal Nabi itu butuh. Tapi sama Nabi dikasih. Ya silakan. Ini tantangan buat kita besok. Kalau kita ngalamin di kasus yang sama, kita ngasih atau tidak. Kalau emang rezeki kita bukan berarti kayaknya itu rezeki kita nggak bakal ngasih, bukan. Maksudnya di sini kalau memang rezeki kita bisa mengamalkan isar, mungkin kita bisa sama dengan Nabi SAW di poin ini. Tapi kalau nggak rezeki kita nggak bakal sama dengan Nabi di poin ini. Kita bakal omelin tuh yang minta, enak aja sih itu. Cuma satu diminta gitu. Tapi ini motivasi buat kita, ya pencerahan buat kita, pendidikan isar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi ada hadis 573 wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal asy'ariyin, ya sesungguhnya kaum Asy'ari. Asy'ari di sini bukan pengikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan. Tapi Al-Asy'ari di sini adalah warga Yaman di kala itu. Ya warga Yaman. Idza armalu fil ghazwi, mereka itu disebutkan kalau persediaan bekalnya habis ya dalam peperangan. Au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau makanan keluarga mereka mulai berkurang di Madinah. Jadi mereka punya kebiasaan jama'u makana indahum fi saubin wahid. Mereka kumpulkan makana indahum, makanan yang ada, bekal yang ada fi saubin wahid, di satu kain, di satu tempat. Tsumma tasamuhu bainahum, kemudian ya sama mereka dibagi rata fi ina'in wahidin. Dibagi rata di satu tempat bisawiyah, semuanya dapat. Fahum minni wa ana minhum. Nabi bilang fahum minni wa ana minhum. Artinya apa? Mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Nabi pengen bilang saya juga begitu orangnya gitu. Jadi orang-orang Asy'ariyin yang tadi dibilang ini orang warga dari Yaman, apa namanya, kabilah atau apa namanya, suku seperti itu ya. Jadi mereka punya kebiasaan kalau mereka lagi perang, kalau mereka lagi safar, kalau mereka keseharian di rumahnya, kalau memang bekalnya mulai berkurang, mereka punya kebiasaan dikumpulin, dibagi rata. Ini poin isar. Nah, Nabi bilang saya orangnya juga begitu loh gitu. Ini apa namanya, poinnya di isarnya itu. Ya, poinnya di isarnya. Jadi ketika mereka kekurangan bekal, sama mereka dibagi rata seperti itu. Ya, anggapannya kita lagi jalan berempat misalnya gitu ya. Contoh. Kita sama-sama orang-orang warga yang dimaksud, warga Yaman, warga Asy'ariyin ini. Kemudian tahu-tahu pas kita mau belanja, mau bayar, duitnya nggak ada. Kalau kita mungkin ya kita bayarin mungkin gitu. Ini enggak, kalau mereka enggak. Dompetnya 4 dikumpulin, duit yang ada dikumpulin, satu duitnya ada 2 juta, satu aja 500, kumpulin, bagi rata, bagi berempat. Seperti itu. Akhirnya pada punya duit semuanya. Dari yang satu nggak punya duit, dompetnya kosong, dibagi berempat seperti itu. Itu gambaran sederhananya saja. Muttafaqun alaihi, ini hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Lanjut kita ke bab berikutnya, bab 63. Bab at-tanafus fi umuril akhirah. Ya, berlomba-lomba urusan akhirat. Wal istiksar mimma yutabarraku bihi. Dan istiksar ya, memperbanyak atau memperbanyak bekal mimma yutabarraku bihi. Ya, bekal-bekal yang berkah di akhirat. Kalau di sini berlomba-lomba memperbanyak bekal untuk akhirat. Ada dibawakan dalil pertama Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika untuk yang demikian itu. Demi surga. Demi akhirat. Falyatanafasil mutanafisun. Ya, hendaknya orang-orang yang berlomba, mereka berlomba-lombanya di situ. Kalau dalam ungkapan lain, jadi kalau ada saudaramu ngalahin kamu urusan dunia, lawan dia dengan urusan akhirat. Urusan dunia, dia mobilnya 2, dia rumahnya 2, dia istrinya 2, dia kekayaannya double-double. Tapi kalau ke masjid, dia sopnya sop kedua, kita balap. Kalau kita sopnya sop pertama, kita istrinya 1, sop pertama. Ya, kita mobilnya 1, sop pertama, dia sopnya kedua gitu. Misalkannya gitu kan. Kemudian hadis ke 574 dibawakan wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin. Rasulullah SAW dibawain minum. Fasyariba minhu. Kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diminum. Wa an yaminihi gulam, tapi di sebelah kanan Nabi ada anak muda. Ada gulam, ada anak kecil. Wa an yasarihil asyakh. Kemudian di kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masyayikh, ada orang tua. Di kanan ada anak kecil, di kiri ada orang tua. Di kanan ada junior, di kiri ada senior. Faqala lil gulam, kemudian Nabi SAW berkata kepada anak kecil itu, ata'dzanuli an u'tiya haula, apakah engkau berkenan kalau saya ngasih ke yang tua-tua dulu? Karena sunnahnya mungkin yang kanan dulu gitu ya. Masalahnya yang kanan anak kecil, yang kiri orang tua. Boleh nggak ngasih yang tua-tua dulu gitu? Faqala al gulam, la wallahi ya Rasulullah. Kata anak kecil itu enggak. Demi Allah ya Rasulullah, enggak. La usiru binasibi minka ahadan. Saya enggak mau jatah saya diduluin yang lain. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Nabi SAW meletakkan minumannya itu di tangannya. Muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lihat berikutnya hadis 575. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, baina Ayyub alaihi salam yaktasilu uryanan. Ya, ketika Nabi Ayyub alaihi salam mandi, tidak pakai baju, fa kharra alaihi jaradun min zahab. Tiba-tiba ada belalang emas jatuh, kena dia. Fa ja'ala Ayyub yahsi fi saubihi. Kemudian Nabi Ayyub membiarkan itu bergerak di bajunya. Fanadahu rabbuhu azza wajalla, kemudian Allah menyerunya
Ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, wahai Ayyub, bukankah aku telah menjadikanmu tidak butuh terhadap apa yang kau lihat. Jadi udah dikasih kecukupan sama Allah seperti itu. Qala bala wa izzatika. Kemudian kata Ayub, benar ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu. Walakin la ghina bi an barakatika. Ya, akan tetapi aku tidak merasa cukup dari keberkahanmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Tapi di naskah Arab aslinya tidak ada hadis yang ke-575 ini. Mungkin tidak ada keterkaitan dengan judul, Allahu a'lam. Kita lihat penjelasannya saja. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan berikutnya, ya setelah bab isar tadi yang sebelumnya, lanjut disebutkan ini hadis yang tadi yang sebelumnya disebutkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini penjelasan yang tadi, yang hadis Asy'ariyin itu. Ya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena yang tadi kita bilang Asy'ariyin warga Yaman. Ada sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dan para sahabat dari kaum Asy'ariyin asal dari Yaman. Nah, mereka saling membantu dalam segala urusan. Yang disebutkan apabila mereka mendapatkan harta, mereka mengumpulkannya, lalu mereka bagi rata sama mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahum minni wa ana minhum. Ya, aku termasuk golongan mereka dan mereka termasuk golonganku. Nah, beliau mengatakan hal ini sebagai motivasi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi yang mereka lakukan itu benar-benar juga. Ketika ada orang kurang bekal, ada orang kelebihan, dikumpulin, dibagi rata, saling isar, saling tolong-menolong. Nah, dikatakan hadis ini merupakan dalil dari diperbolehkannya pengumpulan dana sosial yang dilakukan sebagian masyarakat. Satu kabilah berkumpul dan sepakat untuk mengumpulkan dana, kemudian mereka kumpulkan sebagian dari harta sesuai dengan kemampuan. Nah, disebutkan misalnya mereka sepakat setiap orang membayar 2% dari uang gaji atau hasil usaha yang diperolehnya. Kemudian dana ini disiapkan untuk satu musibah yang menimpa salah satu dari mereka. Ini kalau kita belajar masalah asuransi. Asuransi itu ada dua, ada asuransi tijari, ada asuransi bisnis. Ini yang haram, yang tidak boleh ya. Kita nyetor 500.000, nanti ketika sudah 3 bulan nyetor, kalau kita kenapa-napa bisa cair 200 juta, bisa cair 400 juta. Ini haram, tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung unsur goror, tidak jelas kalau kita kenapa-napa. Yang kalau kita nggak kenapa-napa ya kita nyetor terus seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya asuransi ta'awun. Kalau yang tadi tijari, nah, yang kedua asuransi ta'awun, asuransi tolong menolong. Nah, seperti ini dibolehkan. Nah, misalkannya kita sepakat di masjid, setiap orang nyetor setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya. Ada di antara warga yang pendapatnya sekian, dia nyetor ke masjid setiap bulan 500.000. Ada warga yang pendapatnya sekian, dia nyetor ke masjid setiap bulan 1 juta. Ada yang ngasih 2 juta, ada yang ngasih 50.000 dan seterusnya. Kemudian nanti ketika ada warga yang membutuhkan, misalkannya ada yang meninggal dunia, butuh buat kepengurusan jenazah, buat nguburin biaya sekian apa, itu bisa diajukan ke masjid, nanti bisa cair. Atau ketika ada warga yang sakit, kemudian tidak di handle sama BPJS, ada obat-obat yang berbayar, bisa mengajukan ke masjid, nanti dicairkan. Ini namanya asuransi ta'awun. Nah, seperti ini dibolehkan. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kemudian lanjut, berikutnya disampaikan di paragraf terakhir di halaman 328, inilah pokok dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Apabila orang-orang mengumpulkan dana seperti ini agar mereka bisa saling membantu jika ditimpa musibah, maka sesungguhnya hal tersebut mempunyai sandaran dalil dari sunnah. Nah, yang berarti hal itu merupakan perkara yang
disyariatkan. Berarti tidak ada masalah ya ketika seseorang buka donasi selama konotasinya positif. Ya, tapi kalau udah mulai konotasinya negatif, udah mulai ada sinyal-sinyal yang tidak bagus, yaitu bermasalah lain lagi. Karena kalau lihat kaidah juga al aslu fil muamalah al ibahah, ya, hukum asal dalam muamalah itu boleh-boleh saja, kecuali kalau ada sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang maka menjadi tidak boleh. Jadi donasi pun itu tidak serta-merta konotasinya negatif, tidak. Kemudian berikutnya dikatakan, namun harus diketahui bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk orang yang tertimpa musibah, nah, atau bisa juga untuk orang yang menyebabkan musibah. Untuk orang yang tertimpa musibah berarti dibantu dia. Nah, untuk orang yang menyebabkan musibah berarti dia dikasih fulus biar dia nggak bikin musibah. Ini uang keamanan. Ya, kalau ada orang yang rese, ya kasih fulus biar dia nggak rese, tidak masalah juga. Tapi bukan berarti ngebelain mereka rese, enggak. Mereka harus diamankan juga sama pihak yang berwajib, gitu kan. Cuman kalau memang itu solusinya, mereka harus dibayar sehingga mereka nggak rese, ya bayar aja nggak apa-apa. Seperti itu. Ya kayak ada satu kasus di satu tempat, ada aduan. Jadi setiap pekan mereka diminta fulus 500.000 sama orang rese di sekitar situ. Kemudian katanya ya udah lapor sama yang berwajib. Lapor sama yang berwajib, sama juga, bayar juga. Ya sudah, sekarang pilih. Mau ngasih orang rese 500.000 setiap pekan, atau mau ngasih orang yang berwajib 500.000. Pilih mana lebih enak ngasih? Sama-sama ngasih dua-duanya begitu kan. Tapi nggak tahu keputusan di lokasi bagaimana mereka ambil keputusan. Nah, lebih milih ngasih ini apa ngasih sana. Kemudian yang berikutnya disampaikan yang pertama, jika dana itu digunakan untuk membantu orang yang tertimpa bencana, seperti bencana yang menghancurkan sawah atau ternak, hujan besar yang menenggelamkan rumah-rumah mereka, atau kecelakaan, atau mungkin banjir kalau di kita. Di sini yang lainnya mobil mereka ditabrak orang hingga dia perlu bantuan, maka ini adalah hal yang baik dan tidak ada masalah. Kalau tadi kita bilangnya di masjid, kemudian warga sekitar butuh bantuan sakit, obatnya tidak di-handle sama BPJS, mengajukan ke masjid, ini asuransi tolong menolong, tidak ada masalah. Itu sama seperti yang dimaksud. Kemudian yang kedua, kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang. Ya, apabila seseorang menyebabkan kecelakaan seperti membunuh orang atau hal serupa, maka pengumpulan dana hal seperti ini harus dikaji ulang, karena apabila pengumpulan dana dilakukan untuk hal seperti ini, maka orang-orang yang bejat akan membabi buta. Mereka tidak peduli kalau mereka penyebab kecelakaan. Seandainya pengumpulan dana harus tetap diadakan walaupun untuk hal seperti itu, maka hendaklah hal itu dilakukan setelah dikaji. Nah, kayak tadi yang kita kasih contoh tuh, ngasih ke orang rese 500.000 atau pihak yang berwajib 500.000, dikondisikan aja. Kemudian disebutkan pengkajian intensif yang dapat menyingkap bahwa kecelakaan itu terjadi bukan karena kecerobohan dan bukan pula karena kelalaian. Jika tidak demikian, maka sebaiknya jangan ada pengumpulan dana untuk membantu orang-orang bejat, orang-orang yang tidak bagus seperti mereka yang hari ini membunuh orang, yang besok nabrak mobil orang atau yang lainnya. Terkadang hal tersebut terjadi karena satu kondisi yang tidak diridhai Allah, seperti mabuk misalnya, atau karena kelalaian seperti tertidur. Berarti ini membantu orang yang menyebabkan kecelakaan, ya, kayak contoh sederhana di sini, dia nabrak orang, kemudian orang ini ya butuh ganti rugi, akhirnya kita bantuin orang yang nabrak orang tadi, seperti itu. Cuman kalau ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, harus dicek lagi, jangan nanti gara-gara kita bantuin dia jadinya keenakan, kan seperti itu. Kalau memang di situ ada maslahat, ya lanjut dibantu, tidak ada masalah. Tapi kalau dibantuin gara-gara keenakan, maka ini yang perlu dikaji ulang yang tadi dimaksud oleh penulis rahimahullah. Kemudian dikasih kesimpulan, ya, yang terpenting pengumpulan dana ini berdasar dua sisi. Satu, untuk membantu mereka yang tertimpa musibah. Perbuatan ini bagus, tidak ada masalah. Ya, kayak tadi kita bilang donasi gitu, tidak serta-merta konotasinya negatif. Kemudian yang kedua, untuk membantu orang yang menyebabkan musibah. Ini seandainya dilakukan, namun kata penulis rahimahullah, beliau tidak menyarankan ini dilakukan.
Tapi seandainya harus dilakukan juga, maka harus diteliti terlebih dahulu bahwa orang yang menyebabkan musibah ini bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari dirinya. Jadi kalau memang yang tadi kita bilang contoh ada orang ditabrak mobil, ya yang ditabrak dibantu, kemudian yang nabrak dibantu atau tidak, dilihat. Nah, jangan sampai nanti keenakan yang besok dia asal nabrak banyak kan bantuin gitu kan, nggak begitu. Itu yang dimaksud oleh penulis rahimahullah. Kemudian yang berikutnya disampaikan harta yang dikumpulkan ini tidak wajib dizakatkan. Nah, walau berapapun jumlahnya. Ya, karena harta tersebut tidak ada pemiliknya. Jadi kalau memang ada donasi, kemudian donasi totalnya terkumpul 500 juta, itu tidak ada kena zakat 2,5%. Karena statusnya itu tidak ada pemiliknya seperti itu. Harta itu bisa disalurkan untuk membantu orang yang tertimpa musibah. Jadi kalau memang masjid ngumpulin dana, kemudian orang pada infak, total masjid punya dana 500 juta. Kena harta zakat atau tidak? Jawabannya tidak kena. Ya kan, tapi untuk membantu orang yang tertimpa musibah. Nah, adapun orang yang mengumpulkan uang tersebut, mereka tidak memiliki uang tersebut secara mutlak ya, karena mereka telah mengeluarkannya dari harta mereka untuk membantu. Nah, oleh karena itu harta tersebut tidak wajib dizakatkan. Jadi ketika orang pada ngumpulin, donasi ada sekian, itu nggak dianggap itu punya hak orang yang ngumpulin kemarin, tidak. Karena sudah disedekahkan, seperti itu. Jadi tidak ada zakatnya. Kemudian terakhir ya, di halaman 330, disebutkan ada satu masalah yang ditanyakan banyak orang, yaitu beberapa pegawai berkumpul dan berkata, kami akan memotong gaji dari setiap pegawai masing-masing. Di sini contohnya adalah 1.000 real atau 10% dari gajinya. Jadi bisa dengan persentase atau jumlah tertentu. Nah, kemudian kami berikan ke salah seorang dari kami, dan pada bulan berikutnya kepada orang kedua, bulan berikutnya untuk orang ketiga, bulan berikutnya untuk orang keempat, sampai berputar di antara mereka dan kembali pada orang pertama untuk kedua kalinya. Nah, sebagian masyarakat katanya mempertanyakan masalah ini. Nah, jawabannya adalah ini benar dan boleh dilakukan. Macam arisan berarti ya, macam arisan. Nah, tidak ada masalah di dalamnya. Barang siapa yang mengira hal ini termasuk dalam hal memberi pinjaman dengan mengambil keuntungan, maka sungguh dia salah paham ya, dia keliru. Jadi ini model kayak arisan dibolehkan. Ya, karena apabila saya meminjamkan kepada saudara-saudara saya sebagian dari uang yang saya miliki, maka saya tidak mengambil lebih banyak dari yang saya beri. Jadi 1.000 real. Kalau tadi dibilangnya begitu, 1.000 real. Kalau kita mungkin 1 juta. Perkataan mereka bahwa uang mereka akan kembali kepadanya dalam jumlah yang banyak, kita jawab benar, tetapi tidak kembali padanya jumlah lebih banyak dari apa yang mereka keluarkan. Jadi kalau memang 10 juta lagi baliknya begitu. Hal terjauh dari apa yang terjadi bahwa hal itu merupakan pinjaman dengan syarat harus dikembalikan sejumlah yang dipinjam, dan ini tidak masalah. Minjam 10 juta baliknya 10 juta. Tapi kalau minjam 10 juta baliknya 12 juta, ini bermasalah ya. Dan ada orang yang punya paham kalau kita punya modal 10 juta diputar untung 2 juta kan wajar ya. Jadi kita punya uang 12 juta. Makanya kalau kita minjemin 10 juta, kemudian kita minta balik 12 juta, dicicil tiap bulan 1 juta, wajar juga gitu, karena ini adalah keuntungan. Cuman ini paham yang salah. Nah, ini paham yang salah. Itu pahamnya orang-orang jahiliyah seperti itu dulu. Padahal Allah jelas-jelas bilang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal. Tapi kalau riba haram. Nah, yang pertama yang dibilang kalau kita modal 10 juta, kita jual barang 12 juta, jual beli halal. Tapi kalau yang dibilang duit, kita minjemin 10 juta, kemudian minta balik 12 juta, itu haram. Kenapa? Karena pada dasarnya minjemin itu adalah tolong menolong. Nah, minjemin tolong menolong. Ketika kita minjemin 10 juta, minta balik 12 juta, itu nggak nolongin orang namanya. Nah, namanya nyekek orang ya. Minjemnya 10 juta, minta balikin 30 juta, nyekek itu. Nah, terakhir, dikatakan merupakan kekeliruan sebagian orang yang belajar, yang mengira bahwa hal ini termasuk ke dalam riba, ya, karena sama sekali tidak ada unsur riba di dalamnya, kayak tadi arisan itu ya. Justru hal ini termasuk perbuatan tolong menolong dan saling membantu, karena banyak sekali orang yang memerlukan dana kontan, dana cash untuk menyelesaikan masalah mereka.
Dengan hal ini dia akan terselamatkan daripada meminjam kepada seseorang yang akan mengambil riba atau meminjam dari bank dengan bunga atau hal yang serupa. Hal di atas merupakan kemaslahatan dan tidak ada sedikit pun kerusakan padanya ditinjau dari berbagai segi, ya berbagai aspek. Nah, selesai. Bab 63. Baik, saya kira cukup insyaallah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah kita akan masuk bab 64 ya. Bab fadlul ghina asyakir. Fadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau di sini keutamaan orang kaya yang bersyukur, dia yang mencari harta dan membelanjakannya untuk hal-hal yang diperintahkan. Fadilah orang kaya yang bersyukur. Ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Masalah ini Pak, bagaimana kalau kayak orang-orang jalan Pak, bentuk panitia untuk mencari dana untuk jalan itu hukumnya